Oke, kembali lagi di kelas upgrading ya, upgrading. Jadi yang akan disampaikan hari ini, kenapa sih kita ada budaya mutabaah ilmiah? Ya, ini yang biasa kita ini ya. Ini juga ada request ya, ada request bahwa ada. Ini bisa nggak misalkan di review ulang terkait ini. Jadi di Darut Tauhid ada yang namanya budaya. Nah, budaya DT. Budaya DT, ingat bahwa budaya itu adalah perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok orang, singkatnya ya, perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang, dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, ya, secara kontinu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, ya, maka secara otomatis itu bisa menjadi budaya. Misalkan uh, kita membiasakan sholat tepat waktu di Darut Tauhid, ya, di Darut Tauhid. Sholat tepat waktu, ada bel, gitu ya. Ada kita justru secara kebijakan diwajibkan untuk selesai dulu istirahat 10 menit, 5 menit sebelum azan berkumandang, dan semuanya serentak berangkat ke masjid. Itu adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka muncullah itu menjadi budaya. Ciri budaya apa? Ketika tidak dilakukan, maka ada sesuatu yang kayaknya ini kurang kurang pas gitu ya. Jadi ketika ada misalkan sudah terbiasa sholat berjamaah, misalkan saat berjamaah sebelum 10 menit ataupun 5 menit sebelum adzan itu sudah di masjid, sudah melakukan persiapan, ternyata berleha-leha ya, berleha-leha satu waktu misalkan kita ketemu dengan lingkungan yang baru, dengan budaya yang berbeda, yang meleha-lehakan sholat, ujung-ujungnya jadi kok ada yang salah ya, kok ada yang bukan salah, bukan ada yang kurang nyaman ya, karena kita sudah terbiasa di lingkungan yang berbudayanya tadi sholat tepat. Maka, dan ingat, budaya ini tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ini memerlukan waktu yang lama. Waktu yang lama. Ketika waktu yang lama, berarti kan kalau kebiasaan, kalau ada dikatakan kalau sudah menjadi kebiasaan bisa menjadi juga menjadi karakter. Karakter. Ketika harus menjadi sebuah kebiasaan, harus juga ada yang namanya apa? Ada latihan. Ketika kita rutinkan latihan, maka bisa menjadi sebuah kebiasaan. Minggu kemarin dibahas oleh Ustadz Mulyana bahwa ketika kunci perubahan itu ada 3, yaitu apa? Yaitu belajar, berlatih, ada juga lingkungan kondusif ya, lingkungan kondusif. Jadi mutabaah ini adalah sarana kita untuk belajar, ya, untuk belajar. Belajar apa? Belajar ikhlas, ya, belajar ikhlas. Kita belajar untuk tahu kenapa sih saya harus sholat tepat waktu. Cari tahu apa keutamaannya. Kenapa sih saya harus sholat duha? Cari tahu. Kenapa sih saya harus sedekah tiap hari? Cari tahu. Itu menjadi sebuah pembelajaran. Lalu masuk nih berlatih. Ingat bahwa cara latihan kita adalah dengan cara apa? Dengan dinilai. Dinilai, diukur mutabaah kita. Supaya apa? Ya supaya kita berlatih gitu. Tidak ada latihan kalau memang tidak ada yang diukur, ya. Karena setiap latihan itu harus ada ukurannya.
Latihan itu adalah ada before, ada afternya. Ada titik A, berpindah ke titik B, itu latihan gitu. Kalau tidak ada target, tidak ada target yang dirubah atau target pergerakan, itu bukan latihan. Bahwa latihan itu ya berubahlah dari A ke B, ada proses di situ. Maka mutabaah ini adalah cara kita untuk berlatih, ya, untuk berlatih nih, untuk berlatih. Kenapa sih kita harus berlatih? Ya, berlatih ini akan sangat berat ketika memang lingkungannya tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Sehingga sederhananya adalah supaya teman-teman itu berlatihnya bisa maksimal, ya, kita mungkin bisa membiasakan diri. Contoh sederhana adalah ketika kita puasa Senin Kamis, ya, itu terasa agak berat, ya, agak berat karena misalkan di lingkungan kita tidak ada yang puasa. Tapi ketika bulan Ramadan semua orang berpuasa, kita berpuasa pun akan terasa sangat ringan, akan sangat ringan. Maka kita secara kebijakan membuat apa? Ada yang namanya mutabaah tadi, mutabaah yaumiyah, supaya tercipta lingkungan yang kondusif. Ya, jangan sampai misalkan teman-teman sudah menargetkan saya ingin sholat tepat waktu, ternyata teman samping meja kerjanya lele, tidak sholat tepat waktu. Ya udah, teman-teman jadi niatnya, tekadnya jadi lemah, ya, jadi lemah. Udah, jadi nggak mau gitu ya, karena teman saya juga leha-leha. Ketika kita menjalankan mutabaah yaumiyah ini dengan sungguh-sungguh, memberikan pelaporan yang bagus, yang baik, ya, yang baik, tepat waktu, maka kita bisa juga ikut menciptakan lingkungan yang kondusif, ya, menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal yang sederhananya seperti itu. Kenapa sih misalkan harus tepat waktu laporan? Laporan tepat waktu. Kenapa sih harus laporan tepat waktu? Ingat, laporan tepat waktu itu harus ada yang namanya menjadi ciri ketaatan. Ketaatan pada aturan. Ya. Jadi ketika kenapa sih kita batasi laporan itu sampai jam 5 pagi keesokan harinya? Kalau memang lebih dari bahkan sampai jam 12, ya, itu kita anggapnya lancar, tepat waktu. Ada kompensasi sampai jam 5 siang, jam 5 pagi gitu ya. Itu masuknya kategori telat. Kenapa sih kalau telat harus ada denda gitu ya? Kalau tidak, itu berarti dianggapnya tidak laporan, maka itu ada konsekuensi lainnya. Kenapa? Supaya melatih kita untuk jadi ketaatan pada aturan. Ciri taat pada aturan ini harapannya menjadi apa? Menjadi karakter, ya, menjadi karakter. Karakter ini teman-teman akan dibawa kemanapun, ya, ketika bekerja di luar manapun, itu menjadi karakter. Jangan sampai teman-teman menganggap remeh, misalkan ya, menganggap remeh aturan. Ya, selanjutnya juga teman-teman juga ketika bekerja di yang lain, misalkan, ataupun berada di lingkungan yang lain, teman-teman pun akan menyepelekan aturan. Ya, akan menyepelekan aturan. Maka percayalah bahwa ketika teman-teman dipaksa untuk mengisi yaumiyah, ya, mengisi yaumiyah, maka kita niatkan ini kita berlatih, kita juga ikut untuk belajar, kita juga ikut membuat sebuah lingkungan yang kondusif. Karena perubahan tadi dari belajar, berlatih, dan lingkungan yang kondusif. Yang selanjutnya, percayalah bahwa ketika kita laporan yaumiyah tepat waktu, tidak ibadah laporan tiap hari, tidak sampai masuk kategori tidak telat, ya, tidak telat ataupun tidak laporan, maka
percayalah bahwa teman-teman berarti tidak diragukan lagi ketaatan pada aturannya. Itu menjadi sebuah karakter yang bagus. Tapi kalau teman-teman menganggap remeh, ya, menganggap remeh aturan ini, ya aturan ini, oh berarti teman-teman berarti sudah tidak ingin mentaati aturan. Sederhananya seperti itu. Berarti karakter teman-teman berarti bisa tercermin dari itu. Masalah bab ikhlas ataupun tidak ikhlas itu menjadi bab lain, itu menjadi hati masing-masing. Silahkan ingat bahwa amal diterima itu ada dua, ada ikhlas, ada juga caranya benar. Insya Allah cara kita sudah benar untuk menjadi kebaikan, kita nilai ya. Teman-teman ibadah untuk teman-teman, ngaji untuk teman-teman pahalanya, puasa untuk teman-teman pahalanya, untuk sholat buat teman-teman pahalanya juga. Maka terserah teman-teman apakah mau ikhlas ataupun ridho dengan aturan ini, silahkan. Itu menjadi pilihan teman-teman ingin mendapatkan pahala ataupun tidak. Itu yang paling ingin saya sampaikan. Yuk kita perbaiki ilmiah kita, ya. Setidaknya paksakan untuk yang paling basic, yang paling dasar, utamakan untuk laporan tepat waktu, tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Ya, syukur-syukur sambil perlahan kita naikkan kualitas dari amalan ibadah kita. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kelas upgrade selanjutnya.